Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Idayanti dari jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pandangan saya mengenai budaya yang di luar dari budaya Bali yang berkembang saat ini di Bali. Kita langsung saja ya ke penjelasannya. Baik, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini memang sering terjadi polemik yang menyangkut keberadaan aliran-aliran dalam agama Hindu di tengah masyarakat Bali yang dianggap baru dan impor dari luar negeri. Yang dituding sebagai aliran baru itu antara lain seperti Sai Baba atau Sai Study Group, Hare Krishna, dan juga ada Ashram Bali Gandhi Vidyafit. Jadi, saat ini bisa dibilang umat Hindu kini sedang dilanda badai masalah internal karena banyaknya aliran agama Hindu dari India, Jepang, Eropa, Amerika, Australia yang masuk ke Indonesia. Aliran-aliran baru itu dikhawatirkan bisa menggerus tradisi yang berkembang di Bali. Padahal soal sekte-sekte di Bali telah lama tuntas dengan disatukannya semua aliran dalam konsep yang disebut Trimurta Tattwa. Dalam perkembangan selanjutnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI memutuskan semua perwujudan itu bisa disatukan dalam Padmasana. Menurut Ketua Lembaga Babad Bali Agung, Inyoman Joni Gingsir, konsep agama Trimurti Tattwa yang oleh sebagian orang disebut Hindu Bali telah berlangsung ratusan tahun dan menjadi tradisi Bali. Beberapa tradisi itu dikritisi oleh beberapa tokoh aliran baru yang masuk ke Bali ini. Contohnya upacara ngaben dengan biaya besar-besaran, dan juga ada tradisi lain yang dikritik yaitu penggunaan daging hewan untuk upacara dan taburah atau persembahan darah hewan. Selain itu, Sai Baba dan kedua kelompok lainnya itu sama-sama menganjurkan upacara Agnihotra, ritus penyembahan kepada Dewi Agni yang relatif sederhana. Hal-hal itulah yang tampaknya mengusik kalangan penganut tradisi di Bali. Gimana sih sebenarnya tiga kelompok aliran tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Sai Baba. Sai Study Group adalah kelompok yang berusaha mendalami kitab suci Weda dan mengamalkannya. Dalam persembahyangan, kelompok Sai menekankan anggotanya untuk bisa menyanyikan syair suci dan mantra. Mereka masih memakai banten secara terbatas dan mempraktekkan upacara Agnihotra. Salah satu ciri yang tampak dari Sai adalah ajaran vegetarian, dan karena itu menolak upacara yang menggunakan daging sebagai sesaji. Merasa tak beda jauh dari penganut Hindu di Bali pada umumnya, kelompok ini menolak tudingan bahwa kelompoknya merupakan suatu aliran. Jalan spiritual yang dimaksud oleh kelompok ini yaitu menjadikan Sai Baba sebagai guru dan meyakinkan sebagian seorang awatara atau pembawa sabda Tuhan. Kelompok ini masuk ke Bali sejak tahun 1970-an dan kini beranggotakan kurang lebih 10.000 orang. Sementara itu, Ashram Bali Gandhi Vidyafit mulai didirikan di Denpasar pada tahun 1976. Dinamakan Gandhi karena kelompok ini memakai spirit Mahatma Gandhi, guru bangsa India yang mereka anggap telah berhasil menerapkan ajaran Weda dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini punya beberapa ciri, yaitu antara lain vegetarian, anti kekerasan, menolak upacara yang menggunakan penyembelihan hewan, dan juga menolak upacara taburah. Selanjutnya ada aliran Hare Krishna. Agak berbeda, Hare Krishna ini merupakan aliran Hindu dari India yang menjadikan Krishna sebagai tekanan pemujaan. Ciri aliran ini antara lain adalah vegetarian, melakukan upacara Agnihotra, mengkaji Weda sebagai intensif, mewujudkan tatanan pola hidup Weda, memakai musik atau meditasi,
dan memakai kasta berdasarkan bakat dan juga karya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus membahas mengenai aliran Hare Krishna karena saat ini terjadi polemik adanya penolakan terhadap aliran Hare Krishna ini di Bali. Lanjut, apa sebenarnya aliran Hare Krishna tersebut? Aliran ini dibawa oleh Sri Chaitanya, mistikus Hindu abad ke-16 yang muncul di India sejak 500 tahun lalu. Dia dikenal juga sebagai pemikir dan reformis sosial. Hare Krishna berimigrasi ke barat lewat jasa Bhaktivedanta Swami Prabhupada pada tahun 1965. Aliran ini meyakini bahwa prinsip-prinsip Hindu akan diperbarui secara periodik oleh Dewa Krishna atau mereka yang ditunjuknya. Inti dari ajaran Hare Krishna ini hampir sama dengan keyakinan umat Hindu pada umumnya, antara lain mempercayai kitab suci Weda. Ajaran yang populer adalah adanya 4 aturan kemurnian hidup, yaitu dilarang berjudi, makan atau minum yang mengandung racun seperti narkotik, zat adiktif, bahkan kopi, teh dan rokok, serta daging, ikan, dan telur. Seks bebas pun juga diharamkan dari ajaran aliran ini. Menurut Balamukunda, aliran Hare Krishna ini tiba di Indonesia sekitar tahun 1973. Amerika Serikat yang telah lebih dulu mempelajari Hare Krishna pun datang ke Indonesia dan menyebarkannya. Sejak itulah Hare Krishna menyebar di Indonesia dan hingga kini telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap aliran dalam agama pasti memiliki perbedaan masing-masing, tak terkecuali aliran Hare Krishna ini. Menurut Balamukunda, perbedaan antar aliran dalam agama Hindu terletak pada tata cara, tradisi dalam beribadahnya. Namun, seperti yang kita ketahui saat ini, sebagian orang Bali yang mayoritas menganut agama Hindu menolak kehadiran aliran yang memiliki ritus atau tindakan yang berbeda dengan tradisi lokal di Bali. Ketua Forum Pemerhati Hindu Indonesia mengatakan bahwa Hare Krishna memang pernah dilarang Kejaksaan Agung pada tahun 1984 karena aliran itu antara lain menolak adanya yadnya atau kurban. Akhir-akhir ini umat Hindu tengah berada dalam polemik mengenai ajaran Hare Krishna. Beberapa orang, bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Hare Krishna menyimpang dari ajaran umat Hindu di Bali. Jadi yang sebenarnya menjadi kekhawatiran adalah bagaimana nanti ajaran tersebut dapat menggerus budaya yang sudah menjadi warisan leluhur umat Hindu sejak dahulu kala. Majelis Desa Adat Bali menyebut Hare Krishna disebut-sebut berpotensi mengubah tradisi adat, budaya, dan agama Hindu di Bali, sehingga muncul penolakan terhadap Hare Krishna. Bahkan, polemik mengenai kehadiran Hare Krishna ini berujung pada aksi unjuk rasa yang meminta pelarangan ajaran-ajaran ini di Bali. Seperti itu yang telah saya jelaskan secara singkat mengenai sejarah aliran-aliran baru yang masuk ke Bali saat ini. Selanjutnya saya akan memberikan pandangan secara singkat menurut saya mengenai aliran-aliran yang masuk ke Bali saat ini. Jadi menurut pandangan saya, munculnya konflik antara penganut Hare Krishna dan juga Hindu di Bali ini menurut saya karena adanya perbedaan ritus atau tindakan antara keduanya. Sebagian pengikut Hare Krishna tidak mengerti kultur Bali dan juga sebagian umat Hindu tidak mengerti ritus atau tindakan yang disosialkan penganut Hare Krishna. Jadi akibatnya tuh terjadi gesekan karena pemeluk Hare Krishna mencoba mengganti ritus atau tindakan Hindu di Bali dengan ritus mereka. Sebenarnya konflik ini bisa saja tidak terjadi bila kedua belah pihak memahami prinsip adikarana, yaitu kebebasan memilih disiplin spiritual atau sadhana, dan prinsip istadewata, yaitu kebebasan memilih salah satu dewa yang dicintai.
Baik, sekian pembahasan dan pandangan saya secara singkat mengenai topik kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.